Shalom, jumpa lagi bersama saya lewat channel Klavos Sukacita. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau telah menuntun menjaga kami umat ciptaan-Mu dari waktu ke waktu. Teristimewa pemirsa Klavos Sukacita dalam menjalani kehidupan mereka. Dan kesempatan ini kami akan mendengarkan firman Tuhan lewat channel Klavos Sukacita. Roh Kudus pimpin kami sekalian, baik hamba, kru, bahkan pemirsa Klavos Sukacita di mana saja mereka berada. Biarlah firman Tuhan yang hendak dibentangkan mendapat tempat di setiap hati yang mendengar lalu melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami sedia mendengarkan firman-Mu. Amin. Pemirsa, bagian firman Tuhan bagi kita di kesempatan ini terdapat dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat pertama hingga ayatnya yang kelima. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja selama-lamanya. Demikian firman Tuhan, pujian kepada Kristus selama-lamanya. Pemirsa, dari bagian firman Tuhan ini, kita dituntun dalam sebuah tema, yaitu Yerusalem yang baru. Menjadi sukacita besar apabila sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, kita yang hidup di muka bumi ini, kita yang ada di luar dari negara Israel yang dimana kota Yerusalem itu berada, kalau kita dapat berkunjung ke sana, pasti ada kegembiraan tersendiri atau sukacita tersendiri di dalam diri kita. Karena kita bisa menginjakan kaki di sana, bisa melihat keberadaan kota Yerusalem. Yerusalem merupakan pusat peribadatan dari orang Yahudi sejak Bait Allah dibangun oleh Salomo, dan lalu kota itu direbut oleh bangsa Babylon dan dijajah oleh bangsa Persia dan bangsa Romawi pada waktu itu. Sampai hari ini, Yerusalem menjadi tempat peribadatan. Selain umat Yahudi, ada juga umat Nasrani atau Kristen, dan ada umat Muslim. Dan terkadang di sana juga terjadi kontak senjata. Nah, Bapak Ibu pemirsa Klavos Sukacita yang diberkati, Yerusalem baru yang digambarkan oleh malaikat Tuhan dalam penglihatan kepada Yohanes bahwa di Yerusalem baru itu ada beberapa hal yang penting dan menarik yang perlu diketahui oleh setiap orang percaya. Yang pertama dikatakan bahwa ada sungai yang mengalir, dan itu seperti air kehidupan yang jernih bagaikan kristal. Dan sungai itu mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba. Hal yang berikut bahwa di Yerusalem baru terdapat pohon-pohon kehidupan yang berbuah setiap bulan. Dan dari daun pohon kehidupan tersebut dapat menyembuhkan bangsa-bangsa. Hal yang ketiga, di Yerusalem baru tidak ada laknat, tidak ada kutuk. Di sana juga terdapat tahta Allah dan tahta anak domba. Para hamba Tuhan akan beribadah kepada Allah, dan nama Allah tertulis di dahi mereka. Dan hal yang terakhir yang digambarkan di sana tentang kota Yerusalem baru itu
bahwa tidak ada kegelapan. Sebab Yerusalem baru telah diterangi oleh Tuhan Allah sendiri, sebab Dia memerintah sebagai Raja untuk selama-lamanya. Nah, pemirsa Klafus Sukacita yang diberkati, keempat hal pokok yang digambarkan oleh malaikat Tuhan kepada Rasul Yohanes dalam penglihatannya menunjukkan bahwa bagaimana Yerusalem baru yang sesungguhnya. Kita belum sampai ke sana, belum melihat secara langsung. Kita masih ada di bumi, tetapi kita sudah tahu dari kitab tentang suasana dengan keadaan dan hal-hal penting yang ada di dalam Yerusalem baru itu. Oleh sebab itu, sebagai umat yang percaya, hal ini menjadi peringatan bagi kita dalam menjalani kehidupan kita sebagai umat Tuhan yang hidup di zaman ini, supaya kita memiliki hubungan yang baik, yang erat dengan Tuhan. Kita memiliki hidup yang khusus, kita menerima firman Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan berikan bagi kita melalui Alkitab yang sering kita membacanya, yang selalu kita membacanya. Oleh sebab itu penting bagi kita untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau melalui firman Tuhan. Sehingga waktu di mana untuk kita melihat secara langsung bagaimana suasana dan keadaan Yerusalem baru itu, kita dapat menjumpainya ketika suatu kali kelak Tuhan Yesus datang kali kedua dan kita dijemput bersama dengan semua orang percaya, lalu dapat memasuki Yerusalem yang baru. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau telah menuntun kami lewat kesempatan ini, sehingga firman Tuhan telah dibentangkan lewat channel ini. Berkati pemirsa Klafus Sukacita di mana saja mereka berada. Biarlah Roh menggerakkan setiap hati, akal, pikiran dari setiap yang mendengar, agar memahami firman Tuhan di kesempatan ini. Bahwa Yerusalem baru sesungguhnya telah ada dan sudah ada. Dan bagaimana kami sebagai orang percaya meresponnya melalui kehidupan kami dengan hidup sesuai dengan firman Tuhan yang Allah mau. Berkati pemirsa Klafus Sukacita dalam seluruh keberadaan hidup mereka. Baik yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedih Tuhan hiburkan, yang berbeban berat Tuhan angkat beban itu beri kelegaan, yang ada dalam persoalan hidup Tuhan selesaikan itu dengan cara-Mu. Dan Tuhan memberkati setiap kehidupan yang senantiasa bersyukur, memuji dan memuliakan Tuhan. Engkau juga memberkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami dari pusat sampai kepada daerah, bahkan di kampung-kampung sekalipun. Dalam seluruh kepemimpinan, tugas tanggung jawab para pemimpin kami, Tuhan berkati dengan hikmat, kekuatan, kesehatan bagi mereka. Engkau juga memberkati hamba-hamba Tuhan yang senantiasa bergumul tentang keadaan dunia ini. Tuhan berkati pribadi dan keluarga mereka masing-masing. Berkati juga pemerintah bangsa, tetapi juga setiap orang yang peduli kepada sesama dengan segala situasi yang sementara terjadi. Tuhan, Engkau kuatkan iman percaya mereka, agar di tengah-tengah menghadapi situasi yang sulit ini, di mana virus corona masih ada, tetapi di mana juga Tuhan, musibah terjadi di mana-mana, karena banjir yang melanda tempat di mana kami berada. Kuatkan iman percaya dari setiap orang yang diperhadapkan dengan situasi-situasi sulit ini, agar mereka tetap meyakini bahwa Tuhan tidak pernah jauh dari kehidupan mereka. Engkau juga memberkati tim Klafus Sukacita, baik kru maupun para pelayan. Pribadi mereka, keluarga mereka kiranya diberkati oleh Tuhan, agar lewat channel Klafus Sukacita ini Injil Tuhan terus diberitakan dan setiap orang yang mendengar kiranya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpuji-puji nama-Mu dari dulu, kini, hingga selamanya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.